Dan berlari-lari pada tujuan bukan asal berlari, ya, kiri kanan semau-maunya gitu ya, tapi fokus. Apa yang terjadi pada diri Paulus sehingga terjadi perubahan besar yang menurutnya semuanya itu pun dianggap kerugian, semuanya itu pun dianggapnya sampah. Iya. Terjadi perubahan besar pada arah hidup yang selanjutnya. Sambil kita mengendalikan diri kita supaya kita kuat berlari sampai finish. Jangan kehabisan napas di tengah jalan gitu ya. Tapi berlari sampai finish dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Karena kekuatan kita pun bersumber darinya. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, dan tentu saja menggali pesan-pesan yang bernas dari setiap teks yang kita ulik, dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 diberi judul berlari-lari pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Kristus. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan siapakah narasumber yang akan mengulik teks Filipi 3 ayat 1 sampai 16, yaitu Ibu Pendeta Melanie Ayub. Saya kasih salam dulu nih, Ibu Pendeta, salam jumpa kembali. Iya, senang sekali bisa ketemu lagi. Ibu Pendeta Melanie Ayub melayani sebagai pendeta GKI Agus Salim. Baik Ibu Pendeta, kita akan mengulik Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16, diberi judul berlari-lari pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Kristus. Berlari-lari ya, lari-lari. Lari-lari jarak pendek atau lari-lari jarak panjang. Kita mulai saja, kita akan buka dalam doa. Bu Pendeta boleh membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri ketika Engkau hendak berbicara kepada setiap kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Setiap ayat yang kami baca boleh sungguh-sungguh menjadi kesegaran bagi jiwa kami. Boleh memenuhi hati kami. Dan biarlah kebenaran-Mu boleh kami mengerti. Dan terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu beracaralah ya Tuhan melalui setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku telah mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, kita sudah membaca ini Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Bu Pendeta, di segmen pertama ini saya mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan judul berlari-lari pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Kristus. Mengapa menggunakan kata berlari-lari pada tujuan, Bu Pendeta? Iya, menarik. Judul ini memang kata berlari-lari, terutama saya ambil dari ayatnya yang ke-14. Betul. Karena ayat 14 mengatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Kata berlari-lari menunjukkan ya jangan santai, ya, bukan jalan, bukan diam gitu ya, tapi lari. Lari itu berarti ada aktivitas yang lebih keras ya daripada sekedar berjalan. Karena mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak berdiam diri selanjutnya, tapi kita melakukan upaya-upaya untuk kita boleh menghargai anugerah yang Tuhan beri, dan kita juga mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai pada tujuan untuk berjumpa dengan Kristus. Di dalamnya tentu ada pertobatan. Di dalamnya juga ada upaya-upaya untuk melupakan hal-hal yang dulu kita anggap penting dan kemudian kita anggap ini tidak terlalu penting. Supaya kita bisa fokus ke depan. Dan arah tujuan kita di dalam Kristus adalah berjumpa dengan Dia. Kalau dulu kita tidak mengenal, kemudian kita belajar mengenal, dan pada akhirnya kita ingin berjumpa dengan Kristus. Dan berlari-lari pada tujuan bukan asal berlari, ya, kiri kanan semau-maunya gitu ya, tapi fokus, ya, fokus, karena fokus kita adalah bagaimana hidup kita ini bisa mempermuliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini bukan untuk kesenangan kita sendiri, tapi hidup kita ini memuliakan Tuhan supaya pada akhirnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, berlari-lari menunjukkan ada ketergesaan nih. Nggak bisa santai, menunda-nunda gitu. Tapi ayo, ada ketergesaan. Karena apa? Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Kita tidak tahu Tuhan memberikan kesempatan kita sampai kapan. Karena itu lakukan yang terbaik hari ini, seolah-olah katanya besok kita mati. Artinya lakukan banyak, ya, lakukan semaksimal mungkin. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, jangan bersantai-santai. Karena panggilan Tuhan kita tidak tahu kapan akan datang. Nah, sebelum kita mendapat panggilan itu, lakukanlah semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Sebab ada banyak hal yang belum kita lakukan. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan yang mungkin kita miliki, yang harus kita bereskan, yang harus kita perbaiki. Itulah sebabnya, ayo berlari-lari.
Dan berlari-larinya ini berarti ada goals. Ibarat kalau Betul. berlari olahraga, saya menentukan target. Iya. Ya, saya menentukan target. Hari ini saya mau berapa kilo nih? Betul. Berapa putaran? Berapa putaran? Atau begitu. sampai mana? Iya, betul. Baru kemudian saya ukur lagi nih. Oh, Iya. ini saya udah oke. Berarti besoknya atau lusanya atau minggu depannya saya bisa tambah lagi. Seperti itu kah? Betul. Dalam pengertian bahwa pekerjaan di dalam Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kita tidak bisa mengatakan, udah saya sudah melakukan banyak, ini sudah oke, ini sudah selesai, nggak ada. Karena seperti kita tahu, ada banyak orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang belum disentuh gitu ya, atau belum tersentuh. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan, udah sudah berpuas diri, udah cukup gitu. Itulah sebabnya, ayo terus berlari-lari. Karena juga sadar betul bahwa ada banyak kelemahan, keterbatasan, tapi itu nggak membuat kita menjadi diam. Betul. Tapi tetap berlari-lari karena ada tujuan yang hendak kita capai, yang hendak kita bidik. Ya. Nah, ini menarik di ayat 2 ini, Bu Pendeta. Ada kata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Ini Rasul Paulus memberi peringatan nih, hati-hati, dan keras ini nada peringatannya ya. Siapa yang dimaksud dari yang disebut-sebut ini semua, Ibu Pendeta? Iya. Jadi mengawali penjelasan Paulus tentang fokus tujuannya, dia memberikan satu peringatan. Hati-hati itu berarti awas, waspada, ya. Ada peringatan. Peringatan terhadap siapa? Dia menyebut 3 sebutan. Anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan terhadap penyunat-penyunat itu. Nah, peringatan ini Paulus berikan karena dia punya prinsip yang berbeda dengan apa yang dia sebut pihak-pihak itu. Paulus mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Dan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu diberikan Allah dengan cuma-cuma. Dan kita perlu bersyukur. Sedangkan dalam pemahaman orang Yahudi, keselamatan itu bukan anugerah. Bukan cuma-cuma. Tapi orang harus melakukan kewajiban agamanya, ibadahnya, supaya dia memiliki selamat. Atau bahkan orang Yahudi juga harus disunat terlebih dahulu. Supaya dia menjadi bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, ini pemahaman yang berbeda ini. Dan orang Yahudi dalam praktek kehidupannya sehari-hari menganggap orang bukan Yahudi itu dengan sebutan, maaf, anjing. Sebutan yang rendah, sebutan yang tidak selevel gitu ya, tidak setara. Dan itu biasa mereka tujukan pada orang-orang yang bukan Yahudi, yang mereka anggap tidak bersunat, yang mereka anggap najis, ya, yang tidak memiliki perjanjian bersama dengan Allah. Dan karena itu Paulus justru memakai sebutan yang sama kepada guru-guru Yahudi untuk menegaskan bahwa sebutan itu sebutan yang tidak pas. Sebutan anjing itu adalah sebutan kepada orang-orang yang suka menggigit, suka menyerang, suka menyakiti, ya, suka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Karena itu Paulus memakai sebutan itu untuk menyadarkan mereka. Apa yang mereka tujukan kepada orang lain, sama seperti kita menunjuk dengan telunjuk. Betul. Coba tunjuk dulu pada dirimu sendiri. Ini ada berapa jari nih? Iya, yang lebih banyak menunjuk pada diri sendiri, gitu ya. Dan mereka juga disebut sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Karena seringkali mereka tidak memakai hati nurani. Seringkali mereka tidak memakai belas kasihan. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan juga dikatakan mereka disebut penyunat palsu. Sebab mereka sangat menekankan hal-hal yang lahiriah, yaitu sunat lahiriah. Memang sejak perjanjian lama itu menjadi perjanjian dengan Abraham. Tetapi juga kalau kita memperhatikan dalam Ulangan, mungkin kita boleh membaca Ulangan 10
ayatnya yang ke-16. Ulangan 10 ayatnya yang ke-16. Karena itu, sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk lagi. Iya. Bahkan dalam perjanjian lama yang sudah disampaikan Tuhan melalui Musa, bukan hanya sunat lahiriah, tapi sunat hati. Ya, dikatakan sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk. Sunat hati berarti bukan bicara soal yang lahiriah, tapi soal perasaan, soal penghayatan, ya. Dan itu sejak perjanjian lama sudah ditekankan. Bagaimana orang Yahudi tidak hanya terpaku pada hal yang lahiriah, tetapi bagaimana hatinya, bagaimana dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena itu disebut sunat hati. Nah, Paulus mengatakan hal ini, peringatan ini, supaya jemaat Filipi juga tidak terpengaruh. Supaya jemaat Filipi tahu mana yang benar dan mana yang memang harus ditinggalkan. Sebab itu dia mengatakan hati-hatilah terhadap mereka-mereka ini. Baik Bu Pendeta. Ini kata-kata yang keras gitu ya. Bagi sebagian orang Yahudi, mereka suka menyebut orang-orang yang Yahudi sebagai anjing. Itu julukan yang sangat kasar. Tapi jangan lupa begitu ya, bahwa mereka yang suka menyebut nama itu justru bisa saja dikenai label yang sama ketika mereka yang utama mereka tidak melakukan sunat hati. Tadi yang sudah Ibu Pendeta jelaskan ya. Kita akan ulik teks-teks yang lain di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16, diberi judul berlari-lari pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Kristus. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan narasumber pada episode kali ini adalah Ibu Pendeta Melanie Ayub. Baik, Ibu Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama, Bu Pendeta sudah menjelaskan apa sih maksud berlari-lari pada tujuan. Bahwa dalam hidup ini kita memang diajak untuk sigap, untuk berlari-lari pada satu tujuan, ada bidikannya, yaitu kepada Kristus. Dan di yang bagian kedua, Ibu Pendeta juga sudah menjelaskan siapa sih yang dimaksud dengan anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat itu, dan mengutamakan sunat hati. Nah, di segmen yang kedua, saya mengajukan pertanyaan, mengapa Paulus sangat berkeberatan terhadap pandangan yang mengandalkan hal lahiriah? Sunat tadi Bu Pendeta di segmen pertama sudah menjelaskan orang Yahudi harus disunat, dengan ketika disunat maka ia menjadi bagian dari perjanjian bersama dengan Abraham. Nah, bukankah Paulus juga memiliki alasan lahiriah
Salah satunya yang tadi itu kan menjadi alasan yang utama ya, alasan prinsip yang dapat dibanggakan sebagai orang Yahudi. Iya. Ya, memang dalam Filipi 3 ini menarik. Karena Paulus tidak bisa berkelit bahwa hal-hal yang lahiriah juga itu sesuatu yang ada pada dirinya. Sebab Paulus adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tidak bisa lepas dari tradisi-tradisi itu. Tetapi bagi Paulus, justru dalam Filipi 3, Paulus mau mengatakan bahwa kebanggaannya bukanlah apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya capai dalam hidup ini secara lahiriah. Melainkan Paulus mau mengajak jemaat Filipi bahwa kebanggaan terutama adalah apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupku. Jadi dibalik ya. Kalau sesuatu yang lahiriah, apa yang kulakukan. Tapi Paulus mau mengajak jemaat Filipi tidak membesarkan, tidak membanggakan diri dengan apa yang aku sudah lakukan. Tapi justru apa yang Kristus lakukan bagiku. Jadi kebanggaannya bukan pada diriku, tapi kebanggaannya didasarkan pada Kristus yang sudah melakukan banyak dalam hidup kita. Memang Paulus mengakui bahwa sebagai orang Yahudi, dia pasti juga tidak lepas pada hal-hal lahiriah. Dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia sebagai orang Yahudi juga berusaha mencapai tingkat keberhasilan, tingkat pencapaian yang dapat dicapai sebagai orang Yahudi. Dari lahir dia disunat pada hari ke-8. Ya, karena itu tradisinya seperti itu. Dia juga melakukannya. Dia berasal dari bangsa Israel. Kebanggaan seorang Yahudi, apalagi laki-laki Yahudi, setiap pagi katanya akan berdoa, bersyukur bahwa saya dilahirkan sebagai laki-laki Yahudi. Itu kebanggaan luar biasa, karena mereka mengalami tradisi atau menjadi garis keturunan dari perjanjian Allah. Suku Benyamin. Ya, suku Benyamin dalam suku-suku Israel, suku yang istimewa. Boleh disebut suku Benyamin adalah suku yang istimewa karena Benyamin lahir dari kecintaan Yakub pada Rahel, istri kedua yang dia kasihi. Dan itu menunjukkan dia murni orang Yahudi. Suku Benyamin, orang Israel, disunat pada hari ke-8. Tidak ada yang dilewatkan, ya. Dan terlebih dia dididik sebagai orang Farisi. Orang Farisi itu tidak banyak dalam lingkungan orang Yahudi, kurang lebih 400-500 orang. Sebab orang Farisi adalah orang yang memisahkan diri dari hidup sehari-hari dan fokus untuk memelihara hidup sebagai orang yang melakukan Taurat, mentaati Taurat, menghafal segala aturan-aturannya dengan amat rinci. Ya, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau menjadi orang Farisi, dia sudah dihargai oleh orang lain. Karena dia ada orang yang taat, orang yang hafal Taurat dan sebagainya. Karena itu dia bisa mengatakan, aku tidak bercacat. Dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya, wah, dia bisa membanggakan dirinya menjadi orang yang sempurna dalam tanda petik sebagai orang Yahudi. Bahkan terakhir, dia mengatakan, aku adalah penganiaya jemaat. Saking dia membela keyahudiannya, dia mau mengejar-ngejar pengikut Yesus dan menyeret mereka ke mahkamah agama. Bagaimana dia betul-betul melakukan yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membela keyahudiannya. Namun Paulus tidak mau mengandalkan hal-hal lahiriah yang dia miliki itu sebagai suatu kebanggaan yang luar biasa sejak dia mengenal Kristus. Bahkan ketika dia mengenal Kristus, dia mengatakan segala sesuatu yang dulu dia banggakan itu adalah kerugian, adalah sampah. Kita bisa bayangkan, sebetulnya dia bisa membanggakan dirinya dengan hal-hal lahiriah yang dia udah capai. Tapi dia yang katakanlah sudah hampir jadi orang yang paling oke, paling hebat, menjadi orang yang merasa
tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak berguna bahkan. Nah, itulah yang justru dalam Filipi 3 dia mau sampaikan kepada jemaat Filipi, supaya tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya karena apa yang dia capai. Tapi bangga karena Kristus gitu loh. Oh, ini berubah sekali, merubah pola pikir Paulus dan juga jemaat Filipi. Dan apa yang terjadi pada diri Paulus sehingga terjadi perubahan besar pada arah hidupnya. Yang semula dia berhak ya membanggakan semua pencapaian yang dia alami, yang dia lakukan. Dia punya upaya, dia punya targeting ya. Sebagai laki-laki Yahudi suku Benyamin dengan prestasi, dengan kecerdasan intelektualnya. Lalu kemudian juga pembela keyahudiannya, bahkan juga saking membelanya dia menganiaya jemaat. Untuk semua prestasi itu, kira-kira dalam bahasa hari-hari saya bilang, lu mau bilang apa? Kurang apa lagi begitu ya? Kurang apa lagi? Nah, apa yang terjadi pada diri Paulus sehingga terjadi perubahan besar yang menurutnya semuanya itu pun dianggap kerugian, semuanya itu pun dianggapnya sampah. Terjadi perubahan besar pada arah hidup yang selanjutnya. Mungkin ayat 7 saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Atau ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Karena itu aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sebetulnya inilah intinya. Yang menyebabkan Paulus berubah adalah ketika dia mengenal Kristus. Paulus yang mungkin kita anggap sebagai orang yang cukup arogan dengan pencapaian dirinya sebagai orang Yahudi, menjadi Paulus yang merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Kristus. Dia melihat Kristus jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Dan karena itu, segala yang istimewa yang dia sudah capai dalam dirinya sebagai orang Yahudi, dianggap nggak ada apa-apanya. Bahkan dianggap itu sebagai kerugian. Paulus dalam surat yang lain, dia mengatakan, aku adalah rasul yang paling hina. Karena aku pernah menganiaya jemaat Tuhan. Itu menjadi masa lalu yang hitam, yang kelam. Karena Kristus. Kalau dulu itu menjadi masa yang cemerlang. Tapi justru karena Kristus itu jadi kerugian. Aku punya catatan hitam. Karena aku pernah menganiaya jemaat. Padahal aku adalah seorang rasul Tuhan. Jadi semua yang dulu dia banggakan itu menjadi sia-sia. Dianggap rugi, aku sudah melakukan itu tuh rugi. Atau dianggap sampah. Kita nggak ada yang menyimpan sampah katakanlah di dalam kamar gitu ya, nggak ada kan. Kita akan menaruh sampah di luar rumah karena sampah itu sesuatu yang bau, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang kita akan tinggalkan. Karena itu Paulus mengatakan, aku menanggalkan, melepaskan semuanya itu. Segala klaim yang istimewa tentang dirinya dia lepaskan. Karena Kristus jauh lebih mulia. Karena dia mau untuk mengalami kemuliaan Kristus. Bukan kemuliaan yang dia cari sendiri karena kesombongan duniawi sebagai orang Yahudi. Dia justru meninggalkan semuanya untuk menerima jalan anugerah di dalam Kristus. Jadi bagi Paulus, Kristus menjadi kunci sentral perubahan dirinya. Dan Kristus juga menjadi ukuran keberhasilan. Artinya keberhasilan yang dulu itu tidak ada apa-apanya, itu semuanya nothing, sia-sia karena Kristus. Dan itulah yang merubah Paulus, terutama sejak pertobatannya di Damsik pada perjalanannya menuju Damsik di Kisah 9. Jadi yang terjadi adalah perubahan besar dalam hidupnya ketika dia mengenal Kristus. Kristus sebagai kuncinya, Kristus sebagai penentu. Ya. Penentu apa yang dia sebut justru dia banggakan justru. Iya. Justru yang dia banggakan
adalah Kristus. Kalau begitu, maka yang sebelum-sebelumnya yang dia pikir adalah kebanggaan itu dianggap sampah dan itu dibuang. Tadi Bu Pendeta sudah mengatakan, masa sih kita mau menyimpan sampah dalam kamar kita, begitu udah tahu sampah, kita gak akan mungkin kan menyimpan sampah itu karena kita tahu itu bukan cuma tidak berharga, melainkan sangat merugikan. Itu dibuang karena dia sudah menemukan apa yang menjadi kunci sentral arah dari kehidupannya yang baru. Nah, Bu Pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah apa lalu kemudian yang merupakan ukuran ya, yang merupakan ukuran kebenaran menurut Paulus. Kalau yang lain saja itu menganggap yang sudah kamu capai, yang sudah kamu alami itu kan kebenaran. Tapi sejak Kristus itu ditinggalkan, itu kerugian. Karena itu dia sudah menetapkan apa yang menjadi ukuran kebenaran menurut Paulus. Ya, Pendeta. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9. Ya. Dikatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Nah, ini ukuran kebenarannya udah beda nih. Kalau sebelum dia mengenal Kristus, kebenarannya adalah kebenaran aku. Terserah aku, menurut pikiranku, menurut filosofiku sendiri. Tapi ketika dia mengenal Kristus, maka nilai kebenaran yang dia pegang adalah kebenaran karena iman dalam Kristus. Dan itu yang merubah. Jadi Paulus dalam hidupnya rindu untuk menemukan persekutuan dengan Allah dalam Kristus. Itu sesuatu yang dia rindukan. Dia menyatu dengan Kristus. Dan menuju persekutuan yang intim dengan Kristus itu harus melalui kebenaran. Atau dalam bahasa Yunani, dikaiosune. Melalui sikap dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi karena dia tahu di dalam Kristus ada kebenaran Kristus, maka dia mengejar kebenaran Kristus itu. Supaya apa? Supaya dia bisa bersekutu dengan Kristus. Dengan intim, dengan akrab, bergaul erat. Dan Paulus menyadari bahwa hubungan yang benar dengan Allah bukan didasarkan pada hukum Taurat. Bukan didasarkan pada melakukan sekedar hukum Taurat. Tapi oleh iman. Percaya kepada Kristus. Dan iman ini tidak diperoleh dari usaha manusia. Bukan dari upaya-upaya kita sendiri. Tapi iman ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Dan oleh karena itu Paulus memiliki perubahan dalam kebenaran. Kebenaran yang harus dia kejar adalah kebenaran karena iman di dalam Kristus. Bukan kebenaran-kebenaran yang sebelumnya dianggap sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dia kejar. Jadi ada perubahan ukuran kebenarannya, perubahan kualitas kebenarannya. Sebab kebenaran di dalam Kristus itulah yang akan menyatukan dia di dalam persekutuan yang indah dengan Kristus. Jadi dia menemukan ukuran kebenaran baginya sesungguhnya adalah Kristus. Nah, ketika dia sudah menemukan ukuran kebenaran yaitu dalam imannya kepada Kristus, maka ada next step kehidupan. Apa yang Paulus kehendaki selanjutnya dalam kehidupannya? Itu akan kita ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita mengulik Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 diberi judul berlari-lari pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Kristus, dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub. Saya sebagai pemandu percakapan. Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Ibu Pendeta Melanie, kita lanjut di segmen penutup ini ya. Paulus akhirnya sudah menemukan apa yang menjadi ukuran kebenarannya, yaitu imannya kepada Kristus. Apa yang Paulus kemudian kehendaki selanjutnya dalam kehidupannya setelah dia menemukan ukuran kebenarannya itu iman pada Kristus? Ya, kalau kita membaca dari ayat 10 dan 11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita melihat dari ayat 10 ini, yang dikehendaki Paulus adalah mengenal Kristus. Tapi Kristus yang utuh. Dalam kuasa kebangkitannya, dalam penderitaannya, dalam kematiannya. Bukan sekedar Kristus dalam kehidupannya saja, tapi dalam segala-galanya. Nah, kalau kita membaca dalam terjemahan aslinya, kata mengenal itu berasal dari kata Yunani ginoskein. Kata ginoskein selalu menunjuk pada pengenalan pribadi, bukan pengenalan intelektual. Kalau pengenalan sekedar tahu, dalam pemikiran kita tahu, oh Yesus itu melayani di Galilea, Yudea, lahir di Bethlehem. Itu cuma pengenalan biasa saja. Tapi pengenalan ginoskein ini Paulus mau mengajak jemaat Filipi untuk mengenal Kristus secara intim, secara pribadi. Bukan dari kata orang, bukan dari membaca. Tapi saya mengalami sendiri Kristus dalam hidup saya. Dalam segala mungkin pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Nah, itu yang Paulus maksud dengan mengenal Tuhan secara pribadi, secara intim. Mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitannya dahsyat, luar biasa. Sesuatu yang mustahil. Dalam hidup juga kita akan mengalami hal-hal yang mustahil, yang kita anggap nggak mungkin. Tapi ternyata Tuhan bisa tuh wujudkan dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak mungkin. Atau juga pengenalan dalam penderitaannya. Sebab kita bukan cuma mengenal Kristus yang enak-enaknya aja, yang bagus-bagusnya aja, yang dahsyat-dahsyatnya aja. Tapi mau nggak kita juga bersama menyatu dalam penderitaannya? Paulus mengajak jemaat Filipi karena Paulus sendiri justru lebih banyak juga berada dalam penjara daripada dari luar penjara karena Kristus. Dia melihat itu sebagai bagian untuk mengalami penderitaan Kristus. Dan pada akhirnya adalah supaya dia juga menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya dan dalam ambil bagian dalam penderitaannya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Paulus mengajak jemaat Filipi mengenal Kristus itu utuh. Jangan cuma ingin mukjizatnya aja, jangan cuma ingin yang baik-baiknya aja, berkatnya aja, keindahannya aja, tapi penderitaannya juga. Dan saudara dan saya juga diajak oleh Paulus untuk mengenal Kristus seperti itu, ginoskein, secara pribadi. Sehingga Kristus yang saya kenal itu jauh lebih jauh lebih intim, jauh lebih melekat dalam diri saya karena
saya tidak cuma membaca, saya tidak cuma mendengar, tapi saya merasakan. Nah, itu pasti akan berbeda. Mengenal Kristus bukan secara teoritis, bukan hanya secara teologis, tapi secara intim. Relasinya betul. Relasi, kedekatan, penghayatan, kepekaan. Ketika kita bersekutu, betul-betul Tuhan di dalamku menyatu, aku tahu ini pikiran Tuhan, aku tahu ini kehendak Tuhan, dan aku berusaha untuk berjalan di jalannya. Nah, inilah yang Paulus maksud. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan secara utuh. Bahkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu ya. Betul. Ingin mengenal benar kehidupan Kristus, pikirannya, kehendaknya, bahkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sehingga itu Paulus betapapun ya harus menderita dalam penjara, tapi karena Kristus. Iya. Itu. Mengapa Paulus seolah-olah belum puas, dan karena itu dalam hidupnya yang mengejar terus, yang berlari-lari, dia terjar terus begitu, terus kejar terus. Ini saya membayangkan berarti bukan jarak pendek ini jarak jauh, ini jarak maraton. Iya. Mengapa Bu Pendeta? Iya. Jadi kita bisa bayangkan tadi kenapa Paulus tidak puas? Karena begini, untuk menjadi seorang Farisi itu bukan usia muda. Orang Farisi itu usianya mungkin di atas 40-an, sekitar 40-50 tahun. Baru dia bisa disebut sebagai orang Farisi dan juga layak dijadikan guru. Berarti Paulus ketika dia menemukan Kristus, dia tidak muda lagi. Bukan dari kecil. Seperti kita yang dari sekolah minggu sudah kenal Tuhan gitu ya. Paulus enggak. Dia usianya udah boleh dibilang udah separuh jalan, di atas 50 tahun, mungkin sekitar 50-60 tahun ketika dia mengenal Kristus. Dan itu berarti dia merasa bahwa wah, ada masa-masa yang sudah dia lewati, yang masa yang dia akan jalani bersama dengan Kristus itu mungkin nggak banyak lagi. Nggak lama lagi gitu loh. Karena itu dikatakan dalam ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dengan sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Karena itu di sini dia mau mengatakan bahwa ya dia harus mengejar. Ya dia harus berlari, orang lain mah udah duluan mungkin ya. Seperti kita sebagai orang Kristen yang sudah dari kecil mungkin jadi Kristen, kita udah duluan. Tapi dia merasa wah, ada waktu yang sudah terbuang percuma. Dan karena itu saya harus mengejar. Jangan sampai kesempatan saya untuk mengenal Kristus itu menjadi sangat kurang gitu. Itu sebabnya dia mengejar. Memang Paulus orangnya tidak mudah puas juga. Bayangkan ya, dia seorang yang menjadi orang Farisi itu nggak gampang loh. Itu pencapaian yang luar biasa. Orangnya sangat total banget. Dan itu kita lihat juga bagaimana Paulus, walaupun dia bukan murid dari 12 murid, tapi dia mengisi Alkitab kita hampir 13 kitab. Ya, bekerja. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 itu, aku bekerja lebih keras dari semua orang lain. Jadi memang orangnya juga tidak mudah puas, ya. Orangnya merasa ini kurang gitu. Jadi memang untuk orang sekaliber Paulus tuh nggak bisa jalan santai, gitu ya. Tapi dia harus mengejar, ya. Paulus tidak mudah puas dan dia sadar bahwa dia belum sampai pada kesempurnaan. Aku belum belum menangkap kesempurnaan itu belum menjadi bagian dari diriku. Karena itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan. Jadi kata sempurna ya yang dipakai dalam ayat 12 dan juga ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ya, jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Teleios, kata sempurna dalam ayat 12 dan 15. Tujuan itu ya. Ya, bukan
kesempurnaan abstrak. Namun lebih pada kematangan. Kematangan sikap, pikiran, ya, penghayatan hidup. Paulus sadar bahwa dia belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sempurna. Dia terus mengejar. Dia mengejar karena dia merasa tadi dia ketinggalan jauh. Mungkin dari orang-orang lain yang lebih dulu mengenal Kristus. Dan dia mengatakan memang dia telah ditangkap oleh Yesus dalam Kisah 9, dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan dia tahu bahwa Yesus punya misi khusus bagi Paulus. Dan misi itu bukan misi yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi misi yang harus dia terus-menerus upayakan untuk mencapainya. Bagaimana dia harus menginjili orang-orang bukan Yahudi. Ada banyak orang bukan Yahudi. Ya, karena itu dia ke Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Karena apa? Memang ada banyak orang yang harus dia sentuh. Dan itu sebabnya dia harus mengejar. Hidupnya lebih banyak di penjara juga. Dia punya waktu yang sedikit untuk mengejar pada tujuan itu. Dan karena itu demi tujuan itu dia melupakan apa yang di belakangnya. Hal-hal yang dulu menjadi kebanggaannya. Hal-hal yang dulu mungkin menjadi kepuasan dirinya. Kemudian dia anggap itu nggak penting. Aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku untuk berusaha mencapai tujuan karena Kristus. Nah, dari semua yang sudah Bu Pendeta sampaikan, ulik ya dari setiap teks ini, karena memang program Ulik Alkitab juga melihat teks-teks ini menggali maknanya, tapi juga melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa makna penghayatan Paulus tentang panggilan, tentang arah hidup bagi kita saat ini? Ya. Kita diajak untuk apa? Oke. Saya mau menggarisbawahi tadi kata mengarahkan diri ya. Dalam kata Yunaninya disebut epekteiноmenos, yang digunakan bagi pelari yang berlarinya sekuat tenaga. Jadi Paulus ini memang mau mengajak kepada kita sebagai orang percaya supaya kita tidak berpuas diri. Ada kan orang ya udah merasa aku udah melakukan segalanya, aku sudah mencintai Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi Paulus mengajak kepada kita menjadi orang yang tidak mudah puas. Menjadi orang yang justru melihat bukan pada kepuasan diri kita, tapi pandanglah kepada Kristus. Makna Filipi 3 mau mengajak kepada kita sekarang ini untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah puas diri, tapi justru belajar untuk mengerti hati Tuhan. Bukan hatiku, bukan pikiranku, tapi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan mungkin memiliki harapan-harapan, sesuatu yang bisa kita kejar dalam hidup ini. Harapan-harapan bagaimana kita bisa meraih orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Harapan-harapan di mana kita mau membawa orang-orang untuk lebih mencintai Tuhan. Karena itu yang terpenting adalah saudara dan saya diajak untuk kita sudah mengenal Kristus secara pribadi atau belum? Kita sudah mengenal hati Tuhan atau belum? Kita sudah mengerti kehendaknya atau belum? Bukan sekedar tahu, bukan sekedar tradisi setiap hari Minggu bergereja, ya setiap hari Minggu melayani, tapi mengerti hati Tuhan, mengerti misi Tuhan ketika Tuhan menghadirkan kita di tengah dunia ini, supaya kita betul-betul bisa memakai waktu dan kesempatan ini dengan baik. Kita sudah diberikan anugerah iman, tapi hidup kita bukan sekedar untuk menikmatinya untuk diri kita sendiri. Paulus mengajak kita, mari kita menyerahkan hidup kita untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk banyak orang. Sama seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24, mungkin Pendeta Santi bisa bacakan. 1 Korintus 9
ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Iya, dikatakan kita semua ini seperti orang yang berada di gelanggang pertandingan dan semua harus berlari. Jadi yang berlari-lari kepada tujuan jangan cuma Paulus, tapi mari kita semua juga berlari-lari kepada tujuan. Sebab hidup ini adalah pertandingan iman. Saudara dan saya harus berlari mengejar kesempurnaan, mengejar kedewasaan dalam Kristus, mengejar misi Tuhan yang Tuhan berikan pada diri kita. Sehingga kita tidak bersantai-santai, tapi kita memakai kesempatan kita. Supaya ketika kelak panggilan itu datang, kita siap berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita bisa mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan ini. Saya tahu Tuhan mau saya lakukan ini. Saya melakukan ini. Kita, mudah-mudahan kita bersiap untuk mengatakan, saya berjalan di jalan-Mu, menuju tujuan yang benar seperti yang Tuhan mau. Dan karena itu hidup kita seperti seorang atlet ya harus berdisiplin. Betul, betul. Memakai waktu dengan baik, Betul. memakai kesempatan dengan baik, menjaga fisik dengan baik, menjaga kesempatan yang kita miliki supaya kita bisa pergunakan dengan baik. Sambil kita terus bertekun dalam iman, sambil kita mengendalikan diri kita supaya kita kuat berlari sampai finish. Jangan kehabisan napas di tengah jalan gitu ya. Tapi berlari sampai finish dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Karena kekuatan kita pun bersumber darinya. Iya, betul. Yang membuat kita harus bertekun dan kita mau berdisiplin ya untuk memenuhi panggilan Kristus ya. Terima kasih Bu Pendeta Melanie. Sahabat, kita diajak untuk terus berlari. berlari bukan berlari sekedar berlari ya, tapi sungguh-sungguh mencapai tujuan. Bukan tujuan yang abstrak loh, jelas pada Kristus, pada pribadi. Kita diajak untuk sungguh-sungguh dengan disiplin ingin mengenalnya secara pribadi. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia kehendaki, dan kita ambil bagian dalam kerinduan hati Kristus untuk terus agar kerajaan Allah ini ya sungguh-sungguh dialami, sungguh-sungguh dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih sekali lagi Bu Pendeta Melanie untuk kesediaan pada episode kali ini menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Mari silakan Ibu Pendeta dapat menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh ngulik Alkitab pada saat ini. Kami yakin dan percaya ada banyak saudara-saudara kami yang boleh sungguh-sungguh mengalami pencerahan melalui kesempatan kali ini. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh terus berlari-lari kepada tujuan. Tidak bersantai-santai dalam hidup ini. Tetapi justru kami boleh menggunakan banyak waktu dan kesempatan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan berkati segala usaha kami. Tuhan berkati segala perjuangan yang kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, dan damai Tuhan yang boleh menaungi setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.